Tertipunya karena apa ya? Karena dogma atau doktrin itu sendiri. Karena kita sudah sering terdogma atau kita sering disuguhi dengan ajaran-ajaran seperti itu, maka seolah-olah kita itu nggak mau mengerjakan kebaikan kalau tidak mendapatkan surga. Padahal dosa dan perbuatan baik itu adalah karma. Jadi nggak ada karma itu bisa dihapus. Jadi karma itu harus diimbangi. Gitu. Apalagi menghapusnya dengan cara kita itu berbicara atau berdoa. Dan neraka adalah dikala kita itu sudah merasa perbuatan kita salah dan mau merubahnya dengan perbuatan yang baik gitu. Karena neraka sendiri artinya itu api. Rahayu Mbah Darno. Rahayu. Gimana Mbah kabarnya? Ya sehat. Selamat malam Mbah Darno. Kita bertemu lagi gitu. Ya. Saya ingin bertanya lagi sama Mbah Darno. Ya. Ini Mbah tentang kan dari pertemuan kemarin-kemarin itu kita selalu menyinggung tentang surga dan neraka. Ya. Nah kan kalau versi agama Islam itu surga diterangkan tentang keindahan, kenikmatan yang tiada tara gitu kan. Yeah. Lalu dengan neraka tersebut itu tuh tempat manusia disiksa gitu kan, yang menyeramkan gitu Mbah. Yeah. Nah kalau menurut Mbah Darno sendiri itu sesuai versi Jawa, apakah sama juga seperti itu? Ya, sebelumnya selamat malam dan selamat berjumpa lagi buat saudara-saudara yang selalu eksis menonton channel Khasanah Jawa dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat. Amin. Dan tetap diberikan kemurahan rezeki dan diberikan ketentraman. Amin. Ya, mengawali perjumpaan pada malam hari ini menjawab pertanyaan tentang hakikat surga dan neraka. Ya. Kalau surga dan neraka di versi agama Islam, memang kebanyakan digambarkan bahwa surga adalah tempat keindahan, tempat kenikmatan, ya tempat yang enak-enak lah. Ya. Dan itu pun kita harus menunggu mati dulu. Ya, setelah mati barulah mendapatkan apa yang dinamakan surga itu. Tentang neraka pun juga demikian. Neraka adalah digambarkan tempat yang sangat menyeramkan, ya menakutkan karena di situ ada siksaan, dipukuli, dibakar api dan lain sebagainya. Itu pun juga menunggu mati. Kalau kita setelah mati. Ya itu sebenarnya nggak ada salahnya, juga belum tentu kebenarannya. Ya, karena gini, kebanyakan orang itu kalau diiming-imingi atau dijanjikan dengan surga, keindahan, kenikmatan dan lain sebagainya, artinya kita harus melakukan kebaikan dulu, baru mendapatkan itu. Dari iming-iming atau janji-janji seperti itu, maka orang kalau pada umumnya ternyata orang yang mau melakukan kebaikan, melakukan ibadah, melakukan amal soleh dan lain sebagainya adalah harapannya mendapat surga. Nah, dengan harapan itulah seolah-olah kita itu nggak mau melakukan kebaikan tanpa nanti mengharapkan surga itu. Jadi di garis bawahi, ya garis bawahnya gini, seolah-olah kita itu tanpa ada surga, tanpa ada neraka itu kita itu enggan melakukan kebaikan, dan kita melakukan keburukan itu takut karena ada neraka. Jadi tidak murni dari hati nurani atau jati diri manusia itu. Nah itu rata-rata kebanyakan orang ya seperti itu ya. Berarti kalau gitu pada umumnya
orang itu tanda keikhlasannya atau mau berbuat baik itu bukan murni dari hati nurani, bukan timbul dari jati diri, apalagi orang Jawa. Karena orang kalau versi Jawa sendiri itu kan tidak pernah tahu mengharapkan tentang surga dan neraka, itu nggak pernah. Jadi orang Jawa itu hanya satu, pepatah mengatakan bahwa becik ketitik olo ketoro. Apa itu, Mbah? Tentang ya becik ketitik olo ketoro itu gini, barang siapa yang melakukan kebaikan pasti nanti imbalannya atau balasannya juga baik. Gitu aja. Jadi lepas dari surga dan lepas dari neraka, olo ketoro, barang siapa yang melakukan tentang keburukan nggak usah nunggu besok mati. Bahkan jikalau kita melakukan kesalahan di dunia pun ini, imbalannya itu langsung. Gitu. Jadi nanti pertanyaannya bagaimana menurut versi Jawa? Jadi versi Jawa itu nggak mengenal karma setelah mati. Jadi karma itu apa yang kita lakukan di dunia, ya itulah karma. Dan karma yang kita lakukan itu mungkin ada hubungannya dengan karma waktu dulu kita hidup. Nah, kok waktu kita hidup, apakah kita pernah hidup? Ya mungkin hidup kita sekarang ini adalah meneruskan hidup masa lalu yang karma itu belum selesai kita kerjakan. Gitu. Makanya kita itu kadang-kadang apa ya bahasa Indonesia ini kecelik itu. Kecelik. Tertipu. Bukan ya tertipu bisa. Ya tertipunya karena apa ya? Karena dogma atau doktrin itu sendiri. Karena kita sudah sering terdogma atau kita sering disuguhi dengan ajaran-ajaran seperti itu, maka seolah-olah kita itu nggak mau mengerjakan kebaikan kalau tidak mendapatkan surga. Atau kita takut melakukan kesalahan karena takutnya nanti diancam neraka. Tapi apakah dengan dogma atau ajaran atau pelajaran yang sering didengarnya atau sering digembar-gemborkan itu, apakah semua orang yang beragama itu bisa melakukan atau bisa melaksanakan? Nyatanya nggak sedikit orang itu yang sudah sering mendapatkan pelajaran itu, nggak sedikit orang yang sudah mendapatkan pencerahan dari tentang surga dan neraka itu, nyatanya masih banyak orang-orang itu yang nggak jujur, orang-orang yang nggak berperilaku baik, orang-orang yang nggak menemukan jati dirinya. Karena apa? Karena seolah-olah dengan sholat, dengan beramal soleh yang lainnya itu bisa menghapus dosa yang dilakukan atau kekeliruan, walaupun dianggap sedikit, walaupun dianggap kecil, itu bisa menghapuskan itu semua. Padahal dosa dan perbuatan baik itu adalah karma. Jadi nggak ada karma itu bisa dihapus. Jadi karma itu harus diimbangi, gitu. Apalagi menghapusnya dengan cara kita itu berbicara atau berdoa. Ya nggak mungkin lah, gitu. Jadi sekarang kita melakukan kesalahan, keburukan, terus nanti malam kita zikir, apa itu zikirannya yang bisa menghapus dosa? Padahal zikir itu hanya ucapan lisan kita sendiri. Tapi perbuatan yang pernah kita lakukan kan tidak mungkin kita menghapus perbuatan yang kemarin kita lakukan, kan nggak mungkin. Nah, caranya untuk menghapus gimana? Ya kalau kemarin kita pernah berbuat salah, ya besok kita perbanyak perbuatan yang baik. Nah, apakah itu dengan ucapan-ucapan, dengan doa-doa itu yang bisa menghapus? Kalau saya yakin tidak bisa, sesuai dengan kapitayan Jawa. Yaitu tadi becik ketitik, olo pasti ketoro. Nah, itu. Jadi nggak bisa. Jadi kalau ada yang mempunyai pendapat melakukan ini akan menuju ke surga dengan ngamal, dengan ibadah dan lain sebagainya, kita itu tergantung pada hati kita masing-masing. Kalau hakikatnya kita itu ngamal itu karena hari atau bulan yang ditentukan, itu berarti ajakan jamaah bersama-sama.
Ya. Kita sholat dikala hanya karena waktu yang ditentukan atau dengan mendengarnya adzan terus kita melakukan, itu namanya mengerjakan sesuatu yang bersamaan. Cuman itu. Tapi kalau kita itu tanpa itu semua tapi hati kita terketuk, dikala kita ada kelebihan mau membantu, dikala melihat tetangga sedih kita itu juga ikut memberi atau membuat orang itu di saat ada penderitaan kita bisa meringankan. Ya itulah yang dinamakan bahasa agama itu amal soleh atau perbuatan yang terpuji lah. Dari situ kalau kita itu ikhlas bukan karena apa-apa, nah mungkin itulah yang dinamakan surga. Surga itu artinya bisa memuliakan hatinya sendiri dari perbuatan yang baik, gitu. Dan neraka adalah dikala kita itu sudah merasa perbuatan kita salah dan mau merubahnya dengan perbuatan yang baik, gitu. Karena neraka sendiri artinya itu api, ya. Jadi nggak ada di situ neraka itu dipukul, di apa itu nggak ada. Jadi nar itu adalah api. Nah otomatis dengan api itulah kalau kita mau angan-angan, mau kita berpikir lebih jauh, artinya orang yang masuk neraka adalah orang yang selalu mengikuti dari nafsunya sendiri. Nafsu yang mana? Nafsu angkara murka. Atau orang itu gampang panasan, gampang iri, orang gampang ya tidak terima dengan keberhasilan orang lain. Nah itulah artinya kayak kita itu masuk dalam neraka itu dibakar itu. Ya surga artinya dikala kita melihat orang susah kita bisa membantu, di saat ada orang ya kena musibah lah, paling tidak kita itu berusaha untuk membantu meringankan. Nah, lalu di dalam hati kita alhamdulillah kok musibah itu pada orang lain kok nggak kena pada kita. Maka karena kita melihat ya kita bantulah biar orang itu tidak apa ya, tidak terlalu dia, gitu. Ya tidak terlalu berat untuk menghadapi musibah itu. Dikala orang itu bisa berpikir seperti itu dan dikala orang itu bisa membantu dengan tulus ikhlas, maka itulah yang dinamakan surga. Itu menurut versi Jawa. Tentang besok setelah mati, nah kita mati aja belum, kenapa harus nunggu mati? Kenapa kita harus menentukan hidup kita setelah mati? Mau kita hidup ini lo nggak tahu besok itu mau apa, lo nggak bisa. Sekarang kita bisa merencanakan, tapi besok lo belum tentu sesuai dengan rencana kita. Apalagi setelah mati, apalagi membicarakan tentang surga, tentang kenikmatan dan lain sebagainya. Orang yang dinamakan mati, ya jangankan kok kasur yang empuk, jangankan kamar yang indah, jangankan istri yang banyak. Wong dia mau berangkat ke kuburan itu aja lo dipikul orang. Ya, dia mau tidur ditidurkan. Coba dia bersedekap itu disedekapkan. Nah, yang dibicarakan tentang surga adalah surganya jasad. Padahal waktu mati jasad itu hancur, busuk di dalam tanah. Gitu loh. Terus mau kenikmatan apa lagi yang diharapkan? Ada keterangan memang. Nanti kita akan dibuatkan dengan tubuh baru. Di sana yang otomatis yang menikmati juga tubuh lagi. Kalau saya sedikit pun tuh nggak percaya, gitu. Karena kalau membicarakan tentang besok, ya itu urusan roh. Nah, kalau urusan roh, sekarang roh aja nggak makan, roh hidupnya juga dia dompleng di dalam jasad yang makan. Kan itu. Nah kalau yang dibicarakan besok setelah mati, otomatis yang dibicarakan tentang roh, bukan tentang jasad. Saya bukan menolak ajaran itu karena kebanyakan orang tanpa dikasih ajaran atau diberikan penjelasan tentang surga dan neraka, mungkin orang juga perbuatannya juga morat-marit. Ya, tapi maksud saya mbok ya gitu loh. Pembicaraan yang seperti itu dilogikakan. Gitu loh. Jadi kita itu nggak harus menunggu besok atau kita melakukan sesuatu itu menunggu bayaran atau ganjaran itu dulu. Nggak usah itu.
Jadi kita itu mestinya itu diajarkan tentang budi pekerti, tentang sopan santun, tentang tata krama, maka orang akan mendapatkan surga baik di dunia maupun di akhirat. Mestinya seperti itu. Nah, ini adalah ya gimana ya? Makanya sekarang itu kalau orang Jawa, mari kita bangkit sesuai dengan ajaran Jawa pada waktu itu. Nenek moyang kita atau leluhur-leluhur kita yang sudah mempunyai perilaku budi pekerti yang begitu baiknya, yang begitu mulianya, maka kita nggak usah mengadopsi ajaran-ajaran dari luar. Tentang ibadah silahkan, ya karena kadang orang itu kurang yakin dengan cara ibadah orang Jawa, maka mengikutilah ajaran dari luar, monggo. Tapi tentang budaya, tentang cerita-cerita yang kiranya itu kita tuh malah membuat kita tuh selalu bertanya-tanya, kita berandai-andai, apa iya? Kalau iya nanti saya gimana? Lah hidup-hidupnya sendiri kok difonis-fonis sendiri, disulit-sulitkan sendiri itu kenapa? Itu loh, hidup ini lo gak pesen. Siapa tuh yang mesen hidup ini? Kalau hidup ini seandainya mesen, saya juga waktu dulu mesen. Mbok ya saya itu besok kalau hidup itu jadi presiden. Begitu. Gitu. Kenapa kita itu harus hidup di ya kehidupan seperti ini? Nah, itu artinya kan kita itu tinggal melaksanakan karma atau takdir itu sendiri. Nah, jadi hidup di dunia ini nggak boleh kita yang mengerjakan, kita yang menentukan, ya, kita yang memberikan, nanti pahalanya kita yang ngambil, kita nikmati sendiri, nggak boleh. Gitu. Jadi kalau kita bisa, ya mungkin mudah-mudahan ini manfaat untuk orang banyak. Amin. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita bisa baik, kebaikan kita itu cuma terukur pada pikiran kita. Mungkin kita sudah melakukan kebaikan, tapi orang lain juga menganggap kita itu kurang baik. Masih itu. Makanya introspeksi diri, introspeksi ya. Kalau orang Jawa itu mulat saliro hangroso wani. Ya, mulat saliro itu adalah melihat diri kita sendiri, hangroso wani dalam arti kita sudah hidup. Jadi harus berani dengan kenyataan hidup ini. Jadi kita nggak gampang menyalahkan orang, apalagi menyalahkan Tuhan. Gitu. Iya. Itu tentang surga dan neraka. Masih banyak lagi tentang surga dan neraka. Nah, karena ya saya kadang-kadang itu kasihan dengan orang-orang yang pemahamannya itu baru belum ada setengahnya, mungkin baru seperempatnya ya. Jadi seolah-olah apa yang dikerjakan semua itu adalah urusan surga. Ya, kalau orang lain kalau ada kekeliruan tuh seolah-olah orang lain itu adalah nas calon isi neraka atau orang ya gak benar. Ini saya kasihan kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kita itu mendoktrin pada diri kita sendiri, kita mendoktrin pada otak kita sendiri, sehingga kita itu berani membenarkan diri kita sendiri dan juga berani menyalahkan orang lain. Nah, kita lupa bahwa kita hidup itu ibarat wayang. Nah, wayang adalah peranan yang diperankan oleh dalang. Ya. Nah, dalang nggak mungkin membuat cerita itu yang bagus terus yang jelek terus yang enggak. Jadi antara baik dan jelek itu pasti ditampilkan dalam satu kali pentas. Nah, nanti di pementasan yang kedua medianya sama. Kalau Janoko ya itu lagi Janoko. Tapi pementasan yang kemarin dengan pementasan yang akan datang itu tidak mungkin sama. Dan cerita yang pertama dan ceritanya sama, tapi nanti perannya atau pentasnya beda. Juga pasti beda, juga selisih. Nah, kalau ditanya gini, apakah Janoko saat pentas saat ini dengan pementasan yang kemarin, apakah pernah Janoko ini ingat pada pementasan yang masa lalu? Jadi manusia juga seperti itu. Mungkin hidup kita sekarang ini meneruskan hidup kita masa lalu. Nah, itulah penjelasan tentang surga dan neraka versi Jawa. Tapi sekali lagi
bagi orang-orang yang tidak selaras atau tidak sejalan dengan ini. Ya maafkan, memang setiap orang itu mempunyai pendapat masing-masing. Nah ini pendapat saya. Jadi nggak boleh pendapat saya memaksa orang lain memaksa pendapat saya. Karena surga milik masing-masing orang.